Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, belakangan ini penyakit sifilis mengalami peningkatan kasus di Indonesia dan dari data yang didapatkan peningkatan kasus tersebut meningkat dari 12.000 dan kini menjadi 21.000. Bahkan rata-rata per tahunnya meningkat dari 17.000 hingga 21.000. Dan untuk mengetahui langkah dari pemerintah dan juga DPR RI, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Suryani dari fraksi Nasdem pemirsa. Dan langsung saja saya berbincang dengan Ibu Irma. Baik Bu, terkait dengan peningkatan kasus sifilis ini seperti apa nih Bu? Iya, memang cukup mengejutkan ya, karena beritanya cukup fantastis ya. Tapi yang kita belum tahu, ini yang marak ini adalah golongan milenial istilahnya, atau orang-orang di atas milenial kan seperti itu. Kalau golongan milenial patut kita sangat-sangat khawatir ya, karena ini adalah penerus bangsa. Nah, inilah yang kemudian yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait bagaimana perlakuan atau ya perilaku seks bebas ini. Kami dari Komisi 9 punya program bersama dengan BKKBN untuk mensosialisasikan bahwa dalam rangka membasmi istilahnya ya, mengantisipasi atau meminimais ya penyakit-penyakit kotor seperti ini, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi terkait pernikahan. Pertama, pernikahan dini. Yang kedua tentu alkohol dan narkotik. Nah, yang ketiga pasti seks bebas. Nah, ini yang harus disosialisasikan kepada anak-anak milenial kita, terutama anak-anak SLTA ke atas ya. Ini yang perlu disosialisasikan, dan ini perlu kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, karena ini perlu sekali diinformasikan kepada anak-anak kita bahwa sifilis ini adalah penyakit berbahaya yang menular. Nah, ini yang harus disampaikan gitu. Orang-orang tua juga perlu diinformasikan terkait dengan meningkatnya kasus ini, agar para orang tua bisa menjaga anak-anaknya ya, agar jangan tertular penyakit seperti ini dan tidak juga melakukan seks bebas. Ini yang saya perlu garis bawahi. Jadi komunikasi antara pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan, karena program pemerintah selama ini yang saya tahu itu tidak berjalan. Program pusat ke daerah itu sering banyak tidak berjalan dengan alasan anggaran ya, karena itu anggaran pusat, jadi pemerintah daerah tidak mau melaksanakan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus digarisbawahi. Jadi koordinasi antara pusat dan daerah harus baik. Sejauh ini koordinasi dari DPR sendiri dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan penyakit sifilis ini seperti apa nih? Kami terus terang, saya baru tahu hari ini, jadi tentu akan kita bahas di Komisi 9 dan akan kita sampaikan baik kepada Kementerian Kesehatan, BKKBN, maupun kepada fraksi masing-masing untuk bicara kepada pemerintah ya, karena ini merupakan satu penyakit yang berbahaya bagi anak bangsa yang akan menjadi penerus bangsa, dan ini tidak boleh sampai mengkhawatirkan. Untuk itu memang harus segera ditindaklanjuti. Kemudian tindakan untuk pasien dari penyakit sifilis yang sudah terkonfirmasi ini seperti apa nih Bu? Kan kita sebenarnya punya BPJS ya, sudah sangat baik lah ya kalau regulasi di negeri ini gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan bagi anak-anak kita maupun warga negara yang terkena sifilis segera melakukan pengobatan baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kan sudah ada BPJS ya, harus bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Jangan juga kemudian malu melakukan pengobatan. Karena apa? Kalau malu maka kemudian mencelakakan orang lain gitu ya. Kalau dia tidak sembuh, dia akan mencelakakan orang lain. Maka dia harus sembuh. Untuk itu maka disarankan kepada semua penderita sifilis tidak perlu malu pergi ke dokter ya, agar terhindar dari masalah-masalah yang mungkin bisa membahayakan nyawa. Ya, itu perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penyakit ini sangat menular dan tentu berbahaya bagi kaum milenial, bagi bangsa ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Irma Suryani terkait dengan penyakit sifilis yang cukup serius di Indonesia ini. Dan tadi disampaikan bahwa harus dilakukan sosialisasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan penyakit sifilis ini. Dan bagi penderita sifilis yang memang sudah terkonfirmasi, diharapkan segera untuk memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan BPJS yang sudah diberikan. Dan itu tadi pemirsa terkait dengan penyakit sifilis. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.